Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang jurnal di dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama, konsep debit, kredit, dan saldo normal. Nah, sistem pencatatan yang digunakan pemerintah adalah double entry system. Istilah debit dan kredit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri dan kanan. Aturan debit dan kredit untuk akun ekuitas dana menurut standar akuntansi pemerintah adalah seperti tabel di atas. Silahkan dilihat, terdapat nama akun, saldo normal, penambahan, dan pengurangannya. Yang kedua, jenis transaksi. Terdapat jenis transaksi pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang yang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kemudian belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang meliputi semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Kemudian ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Kemudian, transaksi selain kas. Transaksi akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, ekuitas depresiasi transaksi yang bersifat akrual, dan prepayment dan hibah selain kas. Kemudian ada koreksi kesalahan dan penyesuaian. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar. Dan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang pendapatan, dan beban yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode berjalan. Kemudian ada pengakuan aset tetap. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian ada depresiasi. Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker. Kemudian ada transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Transaksi yang bersifat akrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan oleh Satker, tetapi pengeluaran kas belum dilakukan, atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita menutup materi ini, Mem akan menambahkan sedikit. Jurnal ini merupakan catatan kronologi dan sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sebelah debit dan di sebelah kredit. Dan jurnal yang akan digunakan adalah jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional,
dan neraca digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Dan untuk jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatan. Jadi untuk studi kasus tentang jurnal nanti akan dibuat jurnal itu 2 buah jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Ya, materi kita sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan telepon, WA, atau email ke MEM. Terima kasih.